Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita hari ini akan belajar tentang pemanasan dan pendinginan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifil Hakim, NIM 206042210919. Yuk, langsung saja kita berpindah ke slide 2. Apa itu pemanasan dan pendinginan? Secara umum dan secara garis besar kita sudah mengenal istilah pemanasan dan pendinginan pada pelajaran PJOK sehari-hari. Pemanasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan tubuh sebelum kita berolahraga, dan pendinginan adalah serangkaian untuk menyesuaikan sebelum olahraga. Nah, kalau pendinginan itu dari yang bekerja keras kita menjadi kondisi tubuh yang normal. Nah, masuk pada pemanasan. Artinya pemanasan dilakukan setidaknya 5-10 menit sebelum berolahraga. Gerakan yang dilakukan pun cenderung perlahan, mudah, dan konsisten. Salah satu yang harus dilakukan saat pemanasan adalah peregangan otot untuk membuat otot lebih elastis dan lentur. Selain itu, pemanasan sebelum berolahraga juga bermanfaat untuk meningkatkan suhu tubuh, aliran darah, dan denyut jantung. Nyatanya, hal-hal tersebut dibutuhkan untuk mempersiapkan kinerja jantung dan pembuluh darah. Selain itu, hal ini juga dapat membantu mengurangi resiko kram, cedera, dan pegal pada otot setelah berolahraga. Meski penting, perlu diingat untuk tidak melakukan pemanasan secara berlebihan. Pasalnya, pemanasan yang berlebihan malah bisa menyebabkan cedera sendi. Selain itu, pemanasan yang berlebihan pun bisa menghabiskan energi dan membuat berolahraga menjadi tidak efektif. Nah, untuk bentuk-bentuk pemanasan ada pada gambar seperti ini. Pemanasan umumnya memiliki beberapa tahapan seperti peregangan dan pemanasan tubuh. Peregangan biasanya yang seperti ini, atau mengangkat tangan, mengangkat kaki, itu bertujuan untuk melenturkan otot. Jadi ketika akan digunakan untuk berolahraga, otot menjadi tidak tegang. Nah, bagian lainnya dari pemanasan selain penguluran atau peregangan atau stretching yaitu adalah pemanasan atau lebih fokus pada kerja jantung dan suhu tubuh. Biasanya dilakukan jogging-jogging dari pelan lalu ke cepat untuk mempersiapkan denyut jantung yang dibutuhkan ketika berolahraga. Selanjutnya yaitu manfaat pemanasan. Manfaat pemanasan. Aktivitas pemanasan memiliki beberapa manfaat yang bisa dirasakan, yaitu meningkatkan aliran darah ke otot sehingga oksigen dan nutrisi juga meningkat. 2. Mempersiapkan otot sebelum melakukan olahraga sehingga bisa meminimalisir cedera. Yang ketiga, mencegah kelelahan berlebih pada otot serta jantung. Yang keempat, mempersiapkan saraf sebelum melakukan olahraga agar bekerjanya tidak terlalu keras. Nah, ini adalah yang perlu dihindari ketika pemanasan. Ada beberapa bagian tubuh yang kita harus pahami dari bentuk penggunaannya ketika pemanasan. Contohnya seperti ini, ankle. Untuk gerakan ankle, ya, memutar-mutar ankle itu tidak disarankan karena gerakan ankle itu gerakan pada rotasi pada bukan rotasi namun sendi pada ankle itu hanya dilakukan untuk seperti berjinjit lalu berdiri, berjinjit lagi dan berdiri lagi. Tidak difungsikan untuk diputar. Lalu sendi pada kepala
itu juga tidak boleh diputar karena sejatinya sendi pada leher atau pangkal leher yang atas itu hanya bisa untuk menoleh, mematahkan kanan kiri, atau menengadah dan menunduk. Lanjut kita ke pendinginan. Apa sih pentingnya pendinginan itu? Pendinginan juga menjadi salah satu hal yang paling sering dilupakan. Padahal dalam rangkaian olahraga, pendinginan atau cooling down merupakan hal yang sama penting dengan pemanasan. Pendinginan sering dilupakan karena seseorang biasanya sudah terlalu lelah dan merasa malas untuk melakukannya. Jika pemain siap maka berdiri membantu mengembalikan situasi santai. Selain itu, pendinginan juga penting untuk mencegah cedera dan pegal-pegal setelah berolahraga. Saat sedang berolahraga, otot tubuh akan mengalami perubahan dan merasa hangat karena gerakan dan kecepatan yang dilakukan. Nah, untuk ini dibutuhkan pendinginan. Pendinginan dapat membantu meningkatkan rentang gerak otot. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya robek atau terluka pada bagian otot. Sama dengan pemanasan, melakukan pendinginan setelah berolahraga tidak boleh sembarangan. Pendinginan harus dilakukan dengan cara yang lembut dan hindari melakukan gerak-gerakan yang sama beratnya seperti meloncat atau gerakan lain yang lebih cepat. Jangan lupa juga untuk mengatur nafas dengan baik saat pemanasan, berolahraga hingga pendinginan. Menurut penelitian, teknik pernapasan yang tepat saat pendinginan dapat meningkatkan performa olahraga. Teratur melakukan pemanasan sebelum berolahraga dan pendinginan setelah olahraga nyatanya tidak pernah sia-sia. Orang yang melakukan dengan benar disebut memiliki resiko cedera olahraga yang lebih rendah dibandingkan yang tidak melakukannya. Nah, untuk bentuk-bentuk pendinginan biasanya hanya meliputi seperti penguluran seperti gambar di samping. Nah, ini penguluran untuk otot bokong. Nah, ini juga otot bokong bagian samping. Ini juga sama. Nah, ini untuk bagian otot punggung bagian bawah. Nah, ini otot pada bagian paha depan. Untuk bentuk-bentuk latihan pada pendinginan ini biasanya hanya berbentuk penguluran. Tujuannya yaitu adalah agar otot tidak terlilit ataupun kram. Selanjutnya adalah manfaat dari pendinginan. Pendinginan memiliki beberapa manfaat yang bisa dirasakan, yakni satu, membantu detak jantung serta pernapasan kembali normal, meminimalisir pingsan atau pusing yang dapat terjadi karena penggumpalan darah di otot kaki, membantu mempersiapkan otot untuk aktivitas olahraga selanjutnya atau aktivitas, membantu menghilangkan zat perantara yang terbentuk selama proses metabolisme dari otot selama proses olahraga. Nah, kalau ada yang pernah melihat timnas Indonesia latihan, setelah latihan itu mereka di mereka berkungkum mereka berendam di dalam gentong yang berisi air es. Nah, itu tujuannya itu untuk mengurangi asam laktat yang terkandung yang keluar setelah berolahraga. Yang perlu dihindari. Nah, ini yang perlu dihindari tadi sudah ada disebutkan di atas. Hindari melakukan gerakan yang sama beratnya seperti meloncat atau gerakan lain yang lebih cepat. Nah, itu patut dihindari pada pendinginan karena itu bukan bagian dari pendinginan namun lebih ke pemanasan, lebih ke warming up. Nah, yang paling penting adalah ini. Kalau kita habis berolahraga biasanya kan sudah capek, jadi sering merasa malas untuk pendinginan. Padahal pendinginan itu sangat penting untuk mempersiapkan otot setelah berolahraga.
Jadi untuk aktivitas selanjutnya misal kita pelajaran di sekolah masih ada jam-jam selanjutnya, nah itu perlu adanya pendinginan untuk mempersiapkan ke pelajaran-pelajaran selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.